Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Gustian, NIM B1B1222013. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang membahas konsep ilmu politik dan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada lebih baiknya saya memperjelaskan tujuan ilmu politik. Tujuan mempelajari ilmu politik adalah memberikan pemahaman secara integral terhadap politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, lanjut yaitu yang pertama, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Dan secara umum, politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Politik dalam suatu negara atau state berkaitan dengan masalah kekuasaan atau power. Yang kedua, pengambilan keputusan. Ketiga, kebijakan publik. Dan keempat, alokasi. Plato dan Aristoteles menganggap politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Nah, di sini di dalam konsep ilmu politik ada unsur-unsur politik. Unsur politik ada 4, yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan keempat, kebijakan umum, dan yang terakhir yaitu pembagian atau alokasi. Yang pertama, negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya yang dipimpin. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Nah, yang lanjut keempat yaitu kebijakan umum. Saya akan menjelaskan kebijakan terlebih dahulu. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Lanjut yang terakhir, pembagian atau alokasi. Pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat.
Nah, selanjutnya setelah unsur-unsur ilmu politik, ada yang namanya konsep ilmu politik. Di dalam konsep ilmu politik ada 3 bagian, yaitu masyarakat, negara, dan konsep kekuasaan. Saya akan menjelaskan lagi dari pertama, yaitu masyarakat. Di sini dijelaskan bahwa masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia, dan menurut Robert M. McSwyer mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata oleh pemerintah. Yang kedua, negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara juga merupakan alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu konsep kekuasaan. Apa sih konsep kekuasaan itu? Konsep kekuasaan di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah, apa sih konsep kekuasaan itu? Konsep kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk mempengaruhi perilaku seorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Di antara konsep politik yang banyak dibahas adalah kekuasaan. Mengapa hal ini tidak mengherankan? Sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya dan dalam ilmu politik khususnya. Malahan pada suatu ketika politik dianggap identik dengan kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Pada materi ini ada beberapa ilmu sosial yang mencakup hubungan ilmu politik, yaitu sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Yang pertama, ilmu sosiologi. Mengapa? Karena misalnya keputusan kebijakan atau corak dan sifat keabsahan politik, sumber-sumber kewenangan politik, pengandaian sosial dan perubahan sosial, dan sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Akan tetapi, sosiologi menganggap negara sebagai salah satu lembaga pengendalian sosial. Jadi, ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya, bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi maupun sebagai sistem pengendalian. Hanya saja bagi ilmu politik, negara merupakan objek penelitian paket, sedangkan dalam sosiologi, negara hanya merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan pengendalian dalam masyarakat. Nah, yang kedua yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Ilmu antropologi lebih memusatkan perhatian pada masyarakat di desa,
dan pedalaman. Sehingga dengan begitu antropologi dapat digunakan oleh ilmu politik untuk penelitian, karena antropologi membahas hubungan antar jenis suku. Lanjut, yang ketiga yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi juga berhubungan erat dengan ilmu politik, karena di mana prinsip yang tercakup dalam ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni pengambilan kebijakan dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dalam pembangunan suatu masyarakat. Dalam sistem politik, yakni bertujuan untuk kemakmuran ekonomi dan pembangunan suatu masyarakat. Yang keempat, ilmu psikologi sosial. Psikologi sosial dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi dapat mempengaruhi suatu keputusan dan kebijakan, karena dalam politik dan kenegaraan. Psikologi sosial juga menjelaskan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru, serta kondisi seperti apa dapat merendahkan sikap dan reaksi masyarakat. Yang kelima yaitu ilmu geografi. Hal itu tampak dari beberapa faktor yang menyangkut geografis, seperti bentuk daratan, perbatasan dengan daerah lain, kepadatan penduduk, kesuburan, dan kandungan mineral yang dimilikinya. Semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu dihitungkan. Oleh karena itu, menurut seorang ahli politik Prancis, Maurice Duverger, dalam The Study of Politics, struktur geografis yang menyangkut geografis fisik dan sosial, bahwa politik adalah berada dalam geografinya. Yang terakhir yaitu ilmu hukum. Ilmu hukum dan ilmu politik itu positif, yaitu ilmu hukum yang mempelajari hukum yang berlaku di dalam suatu masyarakat tertentu pada suatu waktu yang tertentu pula. Hukum dibuat, dijalankan, dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Nah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.